Impor pakaian bekas jelas merugikan pelaku industri tekstil dalam negeri, namun tidak sedikit pula pedagang yang menggeluti bisnis baju bekas impor ini bertahun-tahun dan berdagang bebas di banyak pasar di tanah air. Bagaimana para pengusaha garmen dan tekstil menghadapi gempuran pakaian bekas impor di pasar domestik? Kita bahas bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen, Retma Gita Wirawasta. Pak Retma, selamat siang. Siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Retma. Pak Retma, ini sudah ada larangan, tapi kemudian pakaian bekas impor masih saja ramai diperdagangkan begitu ya di dalam negeri. Nah, ini dampaknya terhadap industri garmen dan tekstil seperti apa, Pak Retma? Yang paling berdampak justru terhadap teman-teman di IKM ya, karena kan ini head to head langsung IKM. Karena dari 80% produsen yang memproduksi baju untuk pasar domestik itu 80% IKM. Kalau yang Indonesia besar kan kebanyakan kan ekspor. Tapi kalau yang kecil-kecil ini IKM ini pangsa pasarnya domestik. Jadi baju bekas ini secara head to head langsung menggerus pasar teman-teman IKM. Nah, tapi bukan hanya teman-teman IKM yang tergerus, karena IKM ini kan beli bahan bakunya, kainnya dari dalam negeri. Industri kain juga beli benang dari dalam negeri, beli seratnya dari dalam negeri. Jadi yang terdampak awalnya IKM, tapi makin lama kan langsung menggurus sampai ke industri midstream, sampai ke industri hulu. Jadi seluruh rantai tekstil itu terdampak. Bahkan sampai industri petrochemical yang memproduksi bahan baku untuk polyester, bahan baku untuk rayon, itu juga ikut terdampak. Jadi dampaknya sangat-sangat masif ya, bukan hanya teman-teman IKM, meski awalnya teman-teman IKM terdampak, tapi terus sampai ke hulunya juga terdampak dan dampaknya sangat masif, sehingga ini yang merugikan dan ini mengakibatkan utilisasi kita terus tertekan gitu ya. Kalau sekarang posisi 55-60% rata-rata utilisasi gitu ya. Pak Retma, ini ketika sudah dilarang ya, apakah kemudian nanti konsumen akan langsung beralih gitu ke UKM? Ini kan larangannya sih kan udah lama gitu ya. Jadi sebetulnya yang kami minta itu kan bukan aturan. Yang kami minta adalah penegakan hukum sebetulnya. Karena larangannya ini kan sudah dilarang sebetulnya dari tahun 2000-an. Bahkan kalau yang Permendang 40 tahun 2002 itu kan udah berapa kali revisi ya. Dari mulai 2012, 2015, 2019, 2020, yang terakhir 2022 itu revisi. Jadi Permendaknya dari dulu sih memang sudah dilarang gitu ya. Nah, tapi kan kita melihat makin dilarang kan makin masif karena memang penegakan hukumnya yang kurang tegas gitu ya. Jadi sehingga barang-barang ini yang asalnya sedikit lama-lama menggunung, lama-lama menjadi masif. Yang asalnya kebutuhan sebagian kecil orang karena harganya murah menjadi gaya hidup ya. Ini kan karena ada pembiaran yang asalnya jualannya di lapak-lapak kecil-kecil, sekarang sudah bisa jualan di mall, sudah bisa dijualan di wilayah yang lebih besar. Bahkan di toko-toko online pun kita bisa bertebaran. Di toko online pun asalnya jualnya piece per piece. Sekarang kalau kita ngelihat di platform online, tinggal cari aja baju impor bal, ya langsung keluar itu. Mereka langsung jualnya per bal. Jadi satu bal barang-barang bekas itu sudah clear, dan di sana clear disebutkan bal impor, bal fresh impor gitu. Jadi sudah clear itu sangat-sangat masif dan terjadi pembiaran. Pak Retma, ini barang bekas impor ini masuknya lewat mana sih? Kenapa kemudian sedemikian sulit begitu untuk betul-betul memblokir masuknya barang bekas impor ini? Larangannya sudah lama, tapi kemudian sampai sekarang baru aja diperketat lagi begitu karena Presiden Joko Widodo. Ya, sedikit koreksi ya. Sekarang diperketat pun kan saya lihat belum efektif gitu ya. Bahkan Pak Presiden sudah bicara sangat masif, Pak Menteri sudah bicara sangat jelas gitu ya. Kalau tadi saya baru 1 menit yang lalu saya searching di Tokopedia dan searching di Shopee. Saya buka Bapres impor pakaian itu langsung keluar dijual 750 satu bal, ada yang 1 juta satu bal, itu juga clear. Jadi saya kira memang ini meskipun sudah menteri sudah bicara, para presiden sudah bicara, sama sekali sekarang tidak diindahkan oleh platform-platform online. Begitu juga dengan halnya yang terjadi di Pasar Senen juga masih jalan, di Blok M juga masih jalan. Kalau kita bicara di Bandung, Gede Bage juga masih jalan, di Tangerang masih jalan, semuanya masih jalan. Jadi memang ini sangat masif gitu ya, dan kami harap penegakan hukum yang benar-benar terjadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait impornya masuk dari mana?
tentu ada apa? Ada kebanyakan ini lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Lewat Oke. pelabuhan-pelabuhan kecil, tetapi dengan jumlah yang sangat besar, dari sedikit tapi banyak ya di sepanjang Sumatera dan sepanjang Kalimantan, dari daerah utara, pesisir barat Kalimantan, itu juga jadi jalan masuk yang sangat gampang untuk barang-barang impor ini gitu. Pak Retma, ini kan banyak ya kita ketahui itu yang masuk ke dalam Indonesia itu cukup banyak begitu ya mengenai barang bekas impor ini. Eh, Menurut Anda apa yang menyebabkan pasarnya di Indonesia ini cukup banyak begitu? Kenapa kemudian UMKM kita ini kalah begitu dengan barang bekas impor yang masuk? Mungkin ini terus masuk ke Indonesia karena mungkin memang pasarnya itu banyak begitu Indonesia, Pak Retma. Kenapa UKM kita kalah dengan barang bekas impor? Ya pasti kalah gitu ya, karena kan karena yang pertama barang bekas ini kan udah nggak ada harganya sebetulnya. Jadi dijualnya kan bal-balan, satu bal sekian, itu kan hanya ongkos angkut aja dari sana, plus juga ada sedikit keuntungan untuk pengepul yang ada di negara asal. Jadi kalau kita melihat harga satu bal cuman 750 atau paling mahal 1 juta gitu kan, dan terus juga mereka kan jualan di sini kan nggak pakai pajak gitu ya, mereka bayar karena masuknya juga ilegal, pasti mereka nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak, jadi nggak ada pajak pemasukan, maka nggak ada pajak pengeluarannya. Sedangkan IKM kita harus bayar pajak yang cukup lumayan ya, kalau kita melihat dari serat jadi benang bayar PPN 10%, ada masukan keluaran, benang jadi kain sampai kain jadi baru menjadi garment gitu ya. Dan begitu dia jual ke retail juga dia harus pakai PPN gitu. Artinya terjadi praktek yang unfair antara barang-barang yang impor pakaian bekas dengan barang-barang yang dijual teman-teman IKM. Jadi mau bagaimanapun pasti nggak bisa bersaing gitu karena harganya yang murah gitu. Nah, harga yang murah ini tentu menjadi menarik minat bagi konsumen. Jadi pasarnya ya pasti ada karena harganya murah plus juga branded gitu. Jadi kalau produk IKM harus dipersaingkan dengan barang-barang bekas branded dengan cara yang unfair, tentu Ya. teman-teman IKM pasti kalah gitu. Pak Retma, ini kan kita tahu ya, kita cermati banyak pemusnahan barang bekas impor yang dilakukan masif di sejumlah daerah. Di Bekasi saja ada 900 bal begitu ya yang dimusnahkan. Ini menurut Anda ada manfaatnya tidak? Melihat mengenai masuknya barang bekas impor yang masuk juga mungkin jauh lebih banyak begitu. Iya, 950 bal itu sangat-sangat kecil ya. Bahkan kemarin saya dengar teman-teman Bea Cukai memusnahkan 31.000 bal gitu ya, sebelumnya 60.000 bal. Karena menurut hitungan kami totalnya itu ada 750.000 bal per tahun yang masuk gitu. Jadi kalau di tonase ada sekitar 150.000 ton per tahun rata-rata baju bekas ini masuk. Itu ada sekitar 750.000 bal gitu. Jadi kalau yang penindakan yang terjadi selama ini juga saya kira ya ada manfaat, tapi ya masih sangat-sangat kecil gitu. Kenapa kami bicara bahwa ini sangat kecil manfaatnya ketika terjadi pemusnahan? Karena masalah utamanya adalah bukan di pemusnahan, bukan di penjual. Masalah utamanya adalah di importir. Sampai saat ini pemerintah itu seolah kalah dengan importir. Importirnya lah ya, bukan penjualnya, bukan distributornya, bukan pembelinya. Karena kalau kita beresin terus di hilirnya, di penjualnya, itu kita akan capek gitu ya, akan capek dan akan banyak barang-barang yang dimusnahkan dan barang-barang yang dibakar. Nah, di sisi lain, importir ini terus memasukkan barang-barang bekasnya itu loh. Jadi yang pertama yang harus menjadi concern adalah importirnya. Jadi bukan penjualnya dan bukan pembelinya, tapi importirnya. Kalau kita bicara penegakan hukum kan yang dilarang kan impornya. Maka importirnya yang harus ditindak gitu. Nah, untuk mendapatkan siapa saja importirnya, kita bisa di tracing, betulnya bisa di tracking dari penjualnya. Ketika penjual ditangkap, siapa yang distributor ditangkap, siapa yang importirnya, kan ketahuan sebetulnya. Saya kira kalau pemerintah serius dan pemerintah mau, pasti pemerintah bisa ya dengan aparat-aparat penegak hukum untuk menindak tegas importirnya, karena yang menjadi penyakit adalah importirnya. Ada berapa banyak importir sih, Pak Retma, yang melakukan kegiatan impor barang bekas ini?
Importirnya saya kira nggak terlalu banyak ya. Importirnya apa yang punya akses ke ke pengepul-pengepul di luar negeri itu nggak terlalu banyak. Saya kira tidak akan lebih dari 30 gitu ya importirnya ya. Jadi saya kira kalau kita bicara pedagangnya itu kan nggak sampai ribuan gitu ya, atau disebut bisa sampai ratusan. Tapi kalau importirnya sih nggak, saya kira sekitar maksimal juga 30. Oke, baik. Pak Retma, kita berharap semoga penegakan hukum betul-betul berjalan, semoga impor barang bekas ini betul-betul bisa dicegah dan betul-betul memberikan manfaat buat UKM kita. Terima kasih Pak Retma telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang.